kami sudah komplain ke pemerintah pusat bahwa nggak boleh ada zonasi, kalau zonasi itu kalau semua sudah rata, baru bisa. Dan kita sebenarnya punya potensi yang luar biasa dengan pertanian kita, kalau bisa dioptimalkan kan itu. Pertama gini, macet, kalau macet tuh yang bikin macet kebanyakan dari orang luar Bandung Raya ya. Nah Oke. kan, pansus haji ini jadi bagian yang penting karena kita ingin memperbaiki sistem. Oke, kita ngobrol di Pak ya. Ya, Sobat PR dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dalam rangkaian pelantikan DPRD Provinsi Jawa Barat yang digelar sekarang tanggal 2 September, di mana nanti tanggal 1 Oktober atau 2 Oktober, Bu? 1 1 Oktober. Oktober ya, nanti pun anggota DPR RI akan dilantik. Tapi kita ngomongin provinsi dulu. Tadi kebetulan anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera hadir langsung untuk memberikan, ada wejangan nggak kira-kira? Kita langsung tanya langsung pada anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera bersama Ibu Lady Hanifah. Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi kasih wejangan apa, Bu, ke para wakil rakyat di provinsi, Bu? Waduh, kalau wejangan masih juga terus kolot gitu. Asa kolot punya. Ya, jadi itu sebenarnya gini, kita bersyukur sekali mereka dilantik hari ini, mudah-mudahan nanti bisa membawa satu langkah-langkah besar ke depan mewakili warga Jawa Barat, karena warga Jawa Barat itu adalah warga terbanyak se-Indonesia. Provinsi terpadat seluruh Indonesia adalah di Jawa Barat. Kita punya beberapa provinsi yang padat penduduk, tapi yang terbanyak adalah Jawa Barat dengan luasan wilayah yang juga terbatas. Jadi memang ada banyak hal yang masih harus kita perbaiki, misalnya terkait dengan percepatan pembangunan antara Jawa Barat di utara, di tengah, dan di selatan. Konektivitasnya itu juga menjadi bagian yang penting, karena tanpa konektivitas pertumbuhan wilayah itu menjadi juga terbatas. Yang kedua, saya tuh sebenarnya ingin sekali nitip soal pendidikan. Nah, soal pendidikan ini menjadi bagian yang sangat penting, karena kita kan berharap setidaknya anak-anak di Jawa Barat bisa selesai SMA lah ya, 12 tahun pendidikan, wajib belajar 12 tahun. Tapi ternyata dengan segala macam persoalan-persoalan yang ada, dengan kepadatan penduduknya, dengan kondisi ekonominya, maka kita perlu mulai mengembangkan pola baru. Pola baru pertama gini, pemerintah Provinsi Jawa Barat kan belum bisa secara maksimal membangun sekolah-sekolah, ya kan, sekolah-sekolah di sekolah negeri terutama sih ya, SMA, SMK. Katakanlah gini, untuk konteks Kota Bandung saja 30 kecamatan, 11 kecamatan yang nggak ada sekolah negeri. Kami sudah komplain ke pemerintah pusat bahwa nggak boleh ada zonasi, kalau zonasi itu kalau semua sudah rata, baru bisa. Kalau tidak rata, tidak bisa. Dan kita juga mendorong supaya kewenangan provinsi itu terkait dengan pendidikan di SMA SMK itu bisa jadi lebih dalam. Kedua, ketika kita bicara SMK, maka yang paling penting adalah bagaimana bisa terhubung dengan dunia usaha, dunia industri. Dengan SDM yang banyak, itu sebenarnya potensi besar. Maka kita harus mendorong. Dan juga industri di Jawa Barat cukup banyak. Jadi bagaimana caranya kita membuat satu konektivitas khusus gitu ya untuk SMK di Jawa Barat, baik dengan manufaktur, ataukah dengan UMKM, ataukah dengan yang lainnya, itu bisa segera disambungkan. Kemudian juga di Jawa Barat, itu kan juga ada banyak basis-basis dari usaha-usaha startup, yang katakanlah startupnya digital gitu kan, itu jadi peluang-peluangnya juga banyak. Nah, jadi potensi sebenarnya kita sangat banyak, tinggal itu mau diperhatikan. Yang ketiga, kalau kita masih belum bisa membangun sekolah-sekolah negeri, optimalkan saja sekolah-sekolah swasta dengan memaksa mereka meningkatkan kualitasnya. Kan orang suka bilang kan mau masukin ke swasta ada biayanya. Tentu jangan sekolah swasta yang atas ya, yang sedang lah ya itu. Yang sedang itu, terus kemudian mereka orang suka bilang kualitasnya juga gitu. Nah, berarti kan kita harus dorong supaya akreditasi sekolahnya membaik, guru-gurunya juga jadi lebih baik, dan itu perlu ada kerjasama. Di Jawa Barat itu ada Balai Besar Guru Penggerak, ada Balai Besar untuk Penjaminan Mutu Pendidikan, ada, itu semua sudah ada. Kalau digesak gitu ya, artinya dilakukan MOU kerjasama dengan pemerintah provinsi, mungkin itu bisa dilakukan. Sehingga nanti ketika kemudian, kalau bos kan dari pemerintah pusat ada ke negeri dan swasta, kemudian kalau di Provinsi Jawa Barat ada BPMU-nya mudah-mudahan nanti pembahasan anggarannya bisa lebih baik, BPMU-nya dinaikkan untuk swasta juga, seperti semacam bos daerahnya. Terus kemudian juga kalau anak-anak tidak mampu masuk ke sekolah swasta itu, orang tua itu hariwang gitu, tidak harus bayar
besar misalnya itu karena sudah ada tadi kan ada bantuan-bantuan langsung ataupun tidak langsung dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gitu. Apalagi kalau kita cara bicara soal pendidikan itu ramai itu ketika pas PPDB ya Bu ya. Tah eta bolak-balik eta we. Dan Eta we memang pasti ya. karena tidak fair sekolahnya jumlahnya terbatas Betul. kan gitu. Jadi memang kami juga mengingatkan pemerintah pusat tidak boleh memaksakan zonasi kalau kita tidak sanggup untuk menyediakan fasilitasinya gitu. Ya sementara sekolah paling dekat tuh anggap jauh pisan Bu ya. Iya. Adanya swasta tapi harganya tadi ya Bu ya. Ya Cukup betul. Terus harga mahal ya. swasta dan swasta sudah pasti bayar meskipun kita tahu SMA juga masih pada bayar sih ya, Betul. SMA negeri sekalipun. Tapi ya itulah artinya dengan segala keterbatasan itu. Pemerataan pendidikan jadi fokus mungkin ya, dan itu pun nampaknya dititipkan ke teman-teman dari PKS yang ada di Iya betul. Kami ini juga ya. menitipkan kepada teman-teman yang di DPRD provinsi yang bertugas. Kemudian juga tentang pembangunan ya. Dan kita sebenarnya punya potensi yang luar biasa dengan pertanian kita. Kalau bisa dioptimalkan kan itu dikembalikan lah ya optimasi dari lahan-lahan wilayah-wilayah pertanian kita itu akan luar biasa. Betul. Nah Bu mungkin terakhir nih soal Ibu juga kan istilahnya di Dapil Jabar juga ya, di Jabar 1 juga gitu kan. Masalah di Bandung Raya lah. Kira-kira yang paling harus diselesaikan apa selain pendidikan ya? Macet lah, transportasi lah, atau banjir lah, atau apa kira-kira punya di fokus? Yang Dan agak sering susah, dikeluhkan gitu. yang sering dikeluhkan itu kan pertama gini macet. Kalau macet tuh yang bikin macet kebanyakan dari orang luar Bandung Raya ya. Ya kan yang sehari-harinya udah macet terus weekend tetap pengen macet. Dulu saya ingat betul Pak Ahmad Heriawan tuh sampai mengatakan gini, saya tidak ngerti kenapa orang-orang di Jakarta udah mau macetan setiap hari ke Bandung mau macetan deh gitu. Satu sisi gini, ada orang yang mengatakan ya ini optimis lah berarti Bandung dan sekitar Bandung Raya itu ekonominya bergerak. Betul. Karena berarti kan ada orang-orang yang datang. Satu sisi positif nah begitu, tapi sisi lain memang kemudian tidak boleh membuat stagnasi dalam produktivitas. Nah, yang itu yang perlu kita bicarakan dan ada sejumlah isu yang nggak bisa diselesaikan oleh satu kota, satu kabupaten. Jadi dia harus terintegrasi. Betul. Bicara soal pariwisata, bicara soal ketersediaan pangan, ketahanan pangan, ya, terus kemudian bicara soal transportasi, bicara soal air, banjir dan lain sebagainya. Karena kan kita cekungan sama-sama berada di cekungan. Betul. Kalau tidak ada yang mau menyelesaikan, mengeluarkan agak rumit memang. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Misalnya kalau di Kelurahan Melong di Cimahi Selatan kan ada daerah yang setiap kali hujan tos udah siap. Jadi yang diminta adalah pompa air gitu. Pompa air airnya China dipicieun ke mana tetep eta kan. Karena ternyata kan terpotong oleh jalan tol juga kan. Betul. Riolnya tidak baik, tidak bentuk tidak sempurna gitu ya pembangunannya dan itu bukan jadi kewenangan kota kabupaten ini gitu kan. Bukan juga provinsi, kadang-kadang itu ada turunan pekerjaan dari pusat. Jadi memang nggak bisa ditinggalkan. Jadi harusnya juga kalau soal banjir itu kaitannya kita harus bicara dengan BBWS ya, Balai Besar Wilayah Sungai yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum yang memang ada di sini, wilayah Sungai Citarum ya, di Kapundung gitu kan. Itu juga bagian yang harus kita diskusikan. Betul. Juga soal tata ruang, rencana tata ruang wilayah itu ini persoalannya nanti akan benturannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak terlalu jadi pegangan gitu ya. Terus yang juga potensial ramai itu adalah karena misalnya di pariwisata izin usaha. Izin usaha kan di sini karena banyak orang yang datang semua akan ngeliat, waduh ini kalau usaha wisata pasti akan baik. Tapi kan begitu dia daftar melalui single submission itu udah daftar, dia udah punya nomor induk berusaha, terus dia bilang itu tempat itu akan saya jadikan destinasi wisata. Tapi menurut daerahnya bukan, itu mahalnya boleh buat pemukiman misalnya, gitu kan. Jadi udah nggak ketemu kalau kayak gitu. Jadi ini memang masih banyak yang harus diperbaiki. PR-nya bukan cuma PR DPRD provinsi, tapi juga PR di pusat. Betul, harapannya semoga kita bisa mengatasi masalah dengan solusi, jangan mengatasi masalah dengan masalah baru Ibu ya. Iya, dan kita juga harus kolaborasi. Betul, karena di provinsi juga setahu Fauzi itu ada BP Cekban yang mengelola masalah di Bandung. Semoga juga bisa diakselerasi Bu ya. Iya betul, mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama berkolaborasi baik segala rupaning urusan yang di pusat provinsi dan kabupaten kota itu bisa dikomunikasikan, dialogkan gitu. Baik, terakhir nih Bu, persiapan jelang 1 Oktober dari Ibu sendiri nih menjadi wakil rakyat kembali yang diamani oleh warga Kota Bandung dan Kota Cimahi. Ya alhamdulillah, hatur nuhun jazakumullah khair ka wargi Bandung Cimahi masih memberikan amanah kepada saya.
Insya Allah nanti pelantikan periode 2024-2029 itu 1 Oktober, mohon doanya. Tapi ini teh belum berhenti pekerjaannya. Sampai 30 September Iya. masih bekerja. Jadi Hmm. kalau orang bilang, oh udah enak dong tinggal nunggu pelantikan. Enggak. Karena kami pada saat ini saya masih harus bicara, kita harus membicarakan tentang APBN 2025. Betul. Nanti insya Allah tanggal 19 September itu kalau selesai pembahasannya kita bisa ketok palunya untuk 2025. Meskipun nanti pemerintahan baru kan yang menjalankan, bisa Betul. jadi nanti diubah. Tapi yang penting ini harus ada peletakan dasar sesuai dengan undang-undang. Terus juga lagi ngurusin pansus haji. Anu teu tamateanya Nah, eta. eta nu rame. Hmm. Nah, pansus haji ini jadi bagian yang penting karena kita ingin memperbaiki sistem. Kenapa? Karena ternyata ada banyak sekali celahnya. Dan Jawa Barat itu kan pengirim jamaah haji paling banyak ya. Besar, betul. Karena jumlah penduduknya paling banyak. Karena kan kuota itu kan berdasarkan proporsi. Maka ini jadi bagian yang masih harus terus kita gali, kita perbaiki. Dan mudah-mudahan sebelum 30 September semua bisa selesai. Jadi ada rekomendasi pada pemerintah baru apa yang harus dilakukan. Dan juga perbaikan pada sistemnya. Kita berharap haji itu ibadah pada Allah dilakukan dengan cara yang baik, dilakukan dengan cara yang benar, mudah-mudahan mabrur gitu. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi seperti itu ya. Tapi banyak pertanyaan Bu dari sobat PR. Ini kalau jadi anggota dewan bisa tidur nyenyak nggak sih sebenarnya Bu? Karena kan urusannya banyak ya Bu ya. Di demo lah, banyak tadi ya ada pansus dan sebagainya lah. Tidur nyenyak nggak sih Bu selama jadi anggota dewan Bu? Kadang-kadang nyenyak, kadang-kadang enggak ya. Jadi kadang-kadang teh bangun-bangun gini. Tadi apa ya? Pernah juga lagi tidur teh mimpina bahas undang-undang. Allahu Akbar. Itu bararugonya. Jadi kadang-kadang gitu terdengar suara, wah suara teman kita lagi berdebat. Tapi menurut saya gini, kita kembalikan saja kepada Allah kan, kita niatkan. Selalu ada banyak pekerja, kata seorang ulama, kewajiban kita itu lebih banyak daripada waktu yang kita punya. Jadi mau nggak mau memang harus efisien dan bersyukurnya ada banyak orang yang membantu masukan-masukan dari daerah. Kadang-kadang kita luput di dapil tuh ada peristiwa apa, ternyata itu adalah kewenangan pusat misalnya yang kayak gitu-gitunya. Makanya komunikasi itu menjadi bagian yang penting. Tim juga banyak membantu, kemudian kolaborasi. Sekali lagi kolaborasi. Kolaborasi itu penting. Kadang-kadang saya nggak tahu teman-teman wartawan bilang, "Bu, ada gini," katanya. Alhamdulillah jadi tahu kan ya. Alah eta teh naon deui gitu. Nah, kadang-kadang kalau teman-teman nge-WA teh-nya, "Bu mau nanya." Tah, naon deui. Aya naon deui. Tapi itu satu hal yang positif. Menurut saya itu positif karena apa? Karena kita jadi tahu ada persoalan apa sih sebenarnya di luar, sesuatu yang barangkali kita tidak ketahui karena manusia kan terbatas. Betul. Dan salah satu narasumber dari Pikiran Rakyat maupun sebelumnya di waktu saya masih di PRFM yang paling cepat responnya adalah Bu Ledia. Alhamdulillah. Semoga kita bisa terus berkolaborasi ya untuk membangun insya Indonesia Allah. yang benar-benar merdeka juga kan masih 17 Agustus lah ya. Iya. Jadi bisa berdeka dan juga masyarakat bisa terlihat nih. Ternyata wakil rakyat kita kerjanya gini gitu ya. Iya, betul. Terima kasih Bu. Karena Sami-sami. agendanya kabarnya dengar-dengar langsung ke Jakarta. Iya, mau rapat lagi. Semoga lancar. Turun Bu Ledia sudah mampir ke studio Pikiran Rakyat. Itulah Sobat PR perbincangan kami bersama anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ibu Ledia Hanifah yang sudah hadir langsung eksklusif di Pikiran Rakyat. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.